Selamat hari Minggu ya adik-adik. Loh, ini kenapa ini Kak Grace kok kita pakai ini sih? Wah, hari ini kita pakai face shield nih adik-adik karena kita mau menaati protokol kesehatan. Nah, adik-adik, tapi tahu nggak kalau hari Minggu ini adalah hari yang paling banget Kak Grace tunggu-tunggu? Tahu nggak, Kak Christine, Kak Tina? Wah, karena kalau hari Minggu tuh waktunya kita semua bisa berkumpul, kita memuji Tuhan, kita dengerin firman Tuhan dan juga melakukan aktivitas. Wah, seru banget kan ya Kak? Seru banget kan? Nah, tapi sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita mau berdoa dulu yuk dipimpin oleh Kak Tina. Ya, mari adik-adik kita akan masuk dalam doa ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami boleh berjumpa lagi di dalam ibadah sekolah minggu anak-anak Emmaus. Meskipun kami masih tetap beribadah di rumah kami masing-masing, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menyertai, memberkati ibadah kami pada hari Minggu ini. Berkati kami anak-anak-Mu, berkati kakak yang juga memimpin dalam ibadah sekolah minggu ini. Biarlah Tuhan segala pujian yang kami naikkan, doa yang kami panjatkan, dan firman Tuhan yang akan kami dengar memberkati kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, yuk yang siap memuji Tuhan kita bangkit berdiri karena kita mau nyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, adik-adik yang ada di rumah, karena kita semua adalah saudara, maka kita harus saling mengasihi. Yuk, dengan tetap bangkit berdiri, kita mau pujikan lagu KASIH. Kasih, 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 kasih. KASIH, KASIH,
kasih, kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau memberikan persembahan. Adik-adik bisa panggil papa mama untuk bantu kalian dan kirim ke sini. Atau adik-adik bisa menyimpan uang persembahan kalian lalu diberikan saat kita sudah bisa datang ke gereja lagi. Nah, sambil kita memberikan persembahan, kita mau angkat pujian Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk yang manis, tapi kita mau siapkan hati kita, siapkan diri kita, dan kita mau minta ampun sama Tuhan. Kalau mungkin kita pernah melukai hati teman kita, saudara kita, atau keluarga kita. Jadi kita mau pujikan lagu Tuhanku Bila Hati Kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Adik-adik, sekarang kita lipat tangan dan tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Diana. Kiranya Engkau memberkati Ibu Diana supaya dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Tuhan, siapkan hati, diri, dan telinga kami Tuhan, supaya benih-benih firman yang boleh tertanam dalam diri kami boleh bertumbuh dan berbuah lebat. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, jumpa lagi dengan Kak Diana. Ya, di pagi ini kita akan bersama-sama dengar firman Tuhan. Nah, Kak Diana mau tanya nih sama anak-anak.
firman Tuhan hari ini ada satu kata berbunyi mencemooh. Nah, ada yang tahu nggak apa sih artinya mencemooh? Yuk, coba dipikir. Pernah nggak dengar kata mencemooh? Nah, anak-anak, mencemooh itu sama artinya dengan mengejek atau menghina. Nah, Kak Diana jadi inget loh anak-anak. Kak Diana punya pengalaman waktu masih kecil, masih seperti anak-anak. Waktu Kak Diana masih kecil, Kak Diana tuh sering diejek sama teman-teman Kak Diana. Diejek gimana? Kalau mau manggil Kak Diana, bukan manggil Diana sini, bukan. Tapi manggilnya gini, tiang listrik gitu ya. Nah, setiap kali Kak Diana dipanggil tiang listrik, Kak Diana tuh nangis. Loh, Kak Diana kenapa dipanggil tiang listrik? Jadi dulu Kak Diana tuh waktu masih kecil memang badannya kurus kerempeng. Dan Kak Diana paling gak seneng dipanggil tiang listrik gitu ya. Nah, tambah Kak Diana tidak seneng, tambah Kak Diana marah, tambah sering dipanggil tiang listrik. Bahkan ada teman-teman Kak Diana yang manggil Kak Diana gini, kutilang, kurus tinggi langsing katanya gitu ya. Wah, Kak Diana tuh bukan hanya nangis, sedih, tapi juga marah. Pingin bales, tapi Kak Diana selalu ingat pesan papa mamanya Kak Diana. Gak boleh bales gitu ya. Tapi kan rasanya nih kesel gitu ya, diejek seperti itu. Padahal kan Kak Diana punya nama, Diana. Tapi kenapa dipanggil kutilang atau tiang listrik? Nah, Kak Diana mau tanya sama anak-anak. Anak-anak punya pengalaman gak seperti Kak Diana? Diejek oleh teman-teman. Mungkin dipanggil, bodoh kamu, katrok kamu. Gitu ya, Kak Diana sih sering denger-denger ya. Kadang-kadang ada anak-anak sekolah minggu yang suka cerita, aku loh sering diejek sama teman-temanku gitu ya. Diejek, itu bodoh lu, itu katrok lu, lu miskin lu dan sebagainya. Wah, Kak Diana merasakan kalau diejek itu tidak enak ya. Nah, tapi Kak Diana juga mau tanya, ada gak anak-anak yang hari ini dengar firman Tuhan juga pernah mengejek temennya? Mungkin karena temennya tidak memiliki apa-apa lalu dibilang gak usah berteman sama dia ya, dia mah orangnya miskin. Atau mungkin gak usah berteman sama dia ya, orangnya gak asik. Pernah gak juga mengejek? Nah, anak-anak yang bisa menjawab itu ya, hari ini kita akan bersama-sama mendengar kisah tentang Nabi Elisa. Ambil dulu Alkitabnya ya. Nah, kita ambil Alkitabnya. Lalu ada apa dengan Nabi Elisa gitu ya? Apakah hubungannya dengan yang Kak Diana tadi jelaskan tentang mencemooh, mengejek, menghina? Memangnya Nabi Elisa itu mengejek orang lain? Atau Nabi Elisa yang diejek? Nah, sekarang anak-anak ambil Alkitabnya ya. Bagi anak-anak yang belum bisa membaca, bisa minta tolong sama papa dan mama untuk membukakan Alkitabnya, bahkan dibacakan oleh papa mamanya. Kita buka bersama-sama dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 23 sampai 25. Dengarkan firman Tuhannya dengan baik ya. Anak-anak, setelah Elisa menyehatkan air di kota Yeriko, maka Elisa pergi menuju kota Betel. Kota Betel merupakan salah satu pusat penyembahan. Oleh karena itu, seorang nabi tidak akan disambut dengan baik di sana. Letak kota Betel tinggi, dan sewaktu Elisa berjalan naik, dia diolok-olok, dia dicemooh oleh beberapa anak-anak. Mereka mengeluarkan perkataan yang diulang-ulang. Naiklah botak, naiklah botak, naiklah botak. Elisa sama dengan kita. Elisa yang bersabar tetapi juga terbatas. Elisa melihat ke orang-orang yang mencemoohkan dia serta mengutuk atas nama Tuhan. Lalu keluarlah 2 ekor beruang mencabik-cabik 42 anak tersebut. Setelah itu Elisa pergi kembali menuju Gunung Karmel dan melanjutkan kembali perjalanannya ke kota Samaria. Elisa
Tadi dijelaskan bahwa dia hendak pergi ke Betel. Betul, anak-anak berarti dengar firman Tuhannya dengan baik. Nah, ketika dia menuju ke Betel, apa yang terjadi? Ternyata ada segerombolan anak-anak yang manggil dia, ngejek dia. Tadi kan sudah dengar firman Tuhannya kan? Diejek loh sama anak-anak pada saat itu ya. Perkataan itu sebenarnya tidak pantas loh anak-anak untuk disampaikan. Kenapa? Yang pertama, Elisa itu sudah lebih berumur. Harusnya kan kita menghargai dan menghormati, bukan mengejek seperti anak-anak tadi bilang apa? Naiklah botak, naiklah botak. Itu gak pantas perkataan itu untuk disampaikan. Dan yang kedua, Elisa saat itu sebagai seorang nabi, penggantinya, ayo masih ingat gak cerita yang minggu-minggu lalu? Penggantinya siapa? Lupa, Nabi Elia. Nah, bukankah mereka seharusnya menghargai, menghormati, bukannya diejek seperti yang tadi sudah anak-anak dengarkan dari firman Tuhan ini? Tidak hanya itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh melontarkan kata-kata ejekan kepada orang lain. Mengapa? Ingat loh anak-anak, Kak Diana dan semua anak-anak yang di rumah adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Pada saat kita mengejek orang lain, kita sebenarnya tanpa sadar sedang mengejek ciptaan Tuhan. Bukankah kita semua adalah ciptaan yang berharga? Tuhan tidak salah menciptakan kita. Ketika Tuhan menciptakan kita, Dia berkata bahwa ciptaannya itu sungguh amat baik. Berarti Kak Diana bersama anak-anak di rumah adalah ciptaan yang berharga dan sungguh amat baik. Karena itu tidak boleh lagi kita saling mengejek. Nah, lalu bagaimana kalau Kak Diana, saya setiap hari tuh sering diejek sama teman, sering dihina sama teman. Nah, memang tidak mudah ya anak-anak kalau kita itu sering diejek, sering dihina, terus dibilang, ampuni ya, maafkan ya, pasti gak mudah. Kak Diana juga ingat dulu, susah ya, diejek tiap hari disuruh ngampuni. Tapi yang membedakan kita adalah karena kita semua anak-anak Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kita akan dimampukan untuk memaafkan mereka. Jangan boleh saling membalas, jangan dibalas. Ya, jadi kalau ada teman-teman kalian yang mengejek kalian dengan kata-kata macam-macam, doakan mereka supaya mereka bisa diubahkan oleh Tuhan dan tidak lagi mengeluarkan kata-kata ejekan. Dan anak-anak semuanya juga tidak boleh mengejek orang lain. Mulai hari ini kita sama-sama bersama Kak Diana ya, belajar menghargai sesama kita, belajar menghargai dan menghormati orang yang lebih tua, menghargai dan menghormati papa mama kita, menghargai dan menghormati teman-teman kita, berbicara dengan baik gitu ya. Sebab apa? Ingat selalu bahwa seperti apapun rupa dan bentuk kita, kita adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Dan Tuhan tidak suka kalau anak-anaknya melontarkan kata-kata ejekan yang menyakiti hati sesamanya. Karena itu, mulai hari ini kita mau belajar bersama-sama dengan pertolongan Tuhan. Mulai dari rumah. Kalau ada kakak yang punya adik, hargai kakaknya, hargai adiknya. Demikian sebaliknya, kalau adik-adiknya punya kakak juga hargai. Kita juga belajar menghargai papa mama kita, menghargai siapapun yang ada di rumah kita. Ya, jadi mari dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan kita belajar untuk tidak mengejek, tapi kita belajar untuk mengasihi. Ya, mari kita berdoa bersama-sama anak-anak. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk kami belajar menghargai setiap ciptaan Tuhan. Kami tidak mengejek mereka, kami tidak menghina mereka. Kalau mungkin selama ini perkataan kami menyakiti teman-teman kami, menyakiti papa mama kami minta ampun Tuhan. Atau kalau hari ini kami merasa bahwa kami selalu diejek oleh teman-teman kami, ajar kami untuk tidak membalas. Ajar kami untuk mendoakan mereka dan mengampuni mereka. Sampai pada akhirnya mereka juga boleh berubah.
Berkati setiap anak-anak yang ada di rumah masing-masing, berkati sekolah mereka, berkati kehidupan papa mama mereka, berkati selalu kehidupan mereka selama mereka melakukan aktivitas dan kegiatan di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan sudah selesai. Biasanya apa yang ditunggu oleh anak-anak? Ya betul, aktivitas ya. Anak-anak yang kelas kecil jangan lupa selalu ada video yang akan membantu kalian ya di dalam mengerjakan aktivitas. Dikerjakan, minta bantuan papa mama ya. Banyak-banyak kirim fotonya ke guru-guru. Untuk yang kelas besar jangan lupa mengisi kuisnya ya, lengkap diisi. Linknya mana Kak Diana? Linknya ada di bawah ini. Ya, Kak Diana selalu tunggu aktivitas kalian. Selamat mengerjakan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di ibadah online minggu yang akan datang ya. Dadah. Halo adik-adik, apa kabar? Lama kita nggak ketemu. Kali ini, minggu ini kita akan membuat aktivitas seperti ini. Kita akan membuat beruang dari kertas. Nah, apa aja yang perlu disiapkan untuk membuat beruang dari kertas ini? Nah, kalian perlu siapkan selembar kertas, kemudian gunting, spidol, pensil warna, dan lem. Oke, caranya seperti apa? Ikuti Kak Agung caranya. Oke, pertama-tama kita lipat kertasnya. Kertas putihnya kita lipat. Setelah itu kita potong tengahnya. Nah, kalau sudah kita lipat lagi. Sudah dilipat. Kemudian dilipat yang di sini kurang lebih 1 cm. Kurang lebih 1 cm. Setelah itu kita warnai ya. Kita kasih warna coklat. Oke, ini diwarnai sampai full. Untuk yang bagian bawah jangan diwarnai ya. Oke, untuk badannya sudah. Sekarang kita buat perutnya. Kita buat perut, mulut, tangan, kaki, sama telinganya. Kita lipat. Kita lipat lagi, lalu kita potong. Lalu kita lipat yang ini, kita potong. Kita buat tangannya dulu ini, paling ujung dibuat melengkung. Oke, tangannya sudah jadi. Kita buat kaki. Kita lipat. Kita potong. Bersama kita buat kakinya ini sama kayak tangan. Ujungnya dipotong melengkung. Kakinya jadi. Sekarang kita buat telinganya. Kita lipat. Kita potong oval. Oke, telinganya.
Lalu kita buat telinga bagian dalam, potong lagi. Telinga bagian dalam lebih kecil ya. Kita buat oval lagi, kita potong oval bentuknya. Ini untuk telinga bagian dalam. Sekarang kita buat perutnya. Untuk perutnya kita potong bulat aja. Oke, nah kita buat mulutnya. Kita potong oval. Oke, sudah jadi. Kita warnai untuk tangannya dulu. Untuk tangan, kaki, telinga bagian luar kita warnai. Untuk perut dan mulut nggak usah. Yang kita warnai nanti tangan dan kakinya. Ini tangannya sudah, kemudian kakinya. Kakinya sudah, kemudian telinganya. Oke, sudah. Untuk kaki dan tangan kita kasih kukunya. Oke, sudah. Kita ambil badannya, kemudian perutnya kita lem. Kemudian mulutnya dilem juga, kita tempelkan. Nah, kalau sudah kita gambar. Matanya kita buat bulatan kecil. Untuk yang bawah sini kita lem. Kemudian dijadikan satu sama yang bawahnya. Nah, kayak gini. Lalu untuk telinganya kita tempel yang bagian putih. Sudah tempelkan di sini.
kemudian kakinya. Lalu untuk tangannya kita gulung. Kalau nggak bisa nanti minta bantuan mama papanya ya. Oke, kalau sudah dilem. Lalu tempelkan di bagian dalam. Oke, sudah jadi. Nah, kalau sudah jadi kayak gini, jangan lupa tulis nama kalian di selembar kertas, kemudian foto bersama aktivitasnya. Minta tolong mama papanya untuk foto, kemudian kirim ke guru kelas kalian masing-masing. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa minggu depan. Jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.